Assalamualaikum. Pak Alwi, di mana posisinya sekarang? Iya, bisa ke ruangan untuk kita melakukan proses coaching sesuai dengan kesepakatan. Jadi saya tunggu ya di ruang guru sekarang. Iya, terima kasih Pak Alwi. Saya tunggu di ruang guru. Ya, kedepannya kita bisa bertemu dan sharing-sharing. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bagaimana kabarnya Pak Alwi hari ini? Ya, alhamdulillah, Bu. Ya, sehat walafiat dan tak kurang dari satu apapun. Iya, alhamdulillah. Bagaimana persiapan hari ini? Ya, alhamdulillah juga semua apa yang untuk persiapan untuk pelaksanaan coaching kita sudah siapkan dengan matang. Iya. Kemudian kompetensi apa yang Bapak miliki? Saya sudah memiliki kompetensi tentang bagaimana membuat atau menggali potensi daripada coach untuk mendapatkan atau bisa memperoleh pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian kompetensi apa yang perlu dikembangkan? Saya ingin mengembangkan bagaimana caranya bisa menggali informasi sebanyak mungkin dari coaching untuk mengidentifikasi daripada permasalahan-permasalahan yang mereka sementara hadapi. Iya. Kemudian apa yang Bapak harapkan dari coaching tersebut ini? Saya ingin mengharapkan supaya masalah atau apa yang menjadi permasalahan dari si coaching itu kita bisa menemukan solusinya secara baik dan benar. Iya, benar sekali ya Pak. Jadi untuk coaching ini bagaimana kita bisa menyelesaikan satu masalah, kemudian untuk meluruskan ini, untuk proses coaching ini lebih aktifnya lagi, bagaimana kita ya menggunakan alutirta. Di alutirta di sini ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama ada tujuan. Jadi tujuan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian kedua ada identifikasi masalah. Jadi mengetahui dulu masalah apa yang akan ini diselesaikan. Kemudian ketiga rencana aksi. Jadi rencana aksi di sini yang bagaimana kita tahu apa-apa rencana kedepannya, bagaimana kita menemukannya, solusinya. Kemudian terakhir ada tanggung jawab. Jadi kita sebagai tenaga pengajar harus punya tanggung jawab. Kemudian kita bisa berkolaborasi secara bersama dengan teman sejawat dan peserta didiknya supaya kita bisa bersama-sama menyelesaikan suatu masalah tersebut. Dengan menggunakan alutirta ini pasti kedepannya akan lebih tercerahkan, dan bagaimana kita menggunakan secara sistematis, tentulah kita akan mendapatkan informasi yang lebih tepat lagi dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Iya, terima kasih ya Pak Alwi untuk hari ini. Ya, Bu. Sama, Bu. Iya, baik. Oke, pindah bagi kita. Saya kurang coaching. Assalamualaikum, Pak Pausan. Posisi lagi di mana? Oh ya Pak, sesuai dengan apa yang Pak Pausan pernah sampaikan ke saya untuk bisa memberikan pencerahan sekaitan dengan permasalahan yang Bapak hadapi. Pak Pausan bisa ke sekolah hari ini? Oke. Saya tunggu 5 menit Pak Pausannya dari sekarang. Saya lagi ada di ruangan. Ya, terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Tadi Pak ya karena di jalan lagi macet dan ini dulu. Ya Pak Pausan. Jadi sekaitan dengan ini
baik, untuk kegiatan coaching ini saya sebagai observer saya akan mengamati dalam kegiatan coaching Bapak ya. Silahkan dilanjutkan coachingnya. Masih belum? Bagaimana kabar proposan hari ini? Alhamdulillah hari ini Pak sehat. Meskipun cuaca kurang mendukung tapi tidak masalah. Cuma ini ada sedikit yang mesti saya diskusikan Pak ya. Saya ingin minta saran dan masukannya tentang ada masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran. Gitu ya Pak ya. Jadi saya melihat memang ada sedikit dari raut muka Pak Posan, ada sedikit kayak tergambar dari auranya itu ada kayak galau-galau begitu dengan masalah. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Pak, jadi tujuan saya diskusi dengan Bapak ini terkait bagaimana saya nantinya bisa mengatasi persoalan saya Pak di sekolah. Karena ini kan kebetulan saya jadi wali kelas ya Pak ya di sekolah saya, dan di akhir-akhir ini selama 1 bulan itu ada beberapa siswa saya Pak, anak wali saya yang sama sekali tidak datang ke sekolah. Saya sudah melihat rekod dari ternyata selama 2 bulan ini tidak pernah masuk sekolah dan sementara sudah mau ujian semester. Itu sih masalah. Oke, siap Pak proposan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membicarakannya dari pembicaraan kita sekarang. Semoga apa yang diharapkan Pak Posan itu bisa kita dapatkan. Oh ya, Pak Posan, dari tadi yaitu ingin berkaitan dengan permasalahannya Pak Posan. Nah, sekarang kira-kira Pak Posan bisa mendeskripsikan lebih jauh yang kayak gimana yang Pak Posan maksudkan tadi sekaitan dengan pembelajaran siswa yang kurang ini malas karena sebentar lagi akan semester. Bisa mendeskripsikan lebih jauh Pak? Jadi begini Pak ya, karena saya ini juga termasuk wali kelas baru Pak. Kemarin baru bergabung dan baru tiba-tiba diangkat jadi kelas, tapi sebagai seorang guru saya mesti mengambil tanggung jawab itu. Di awal-awal pembelajaran sih 3 bulan awal itu saya memperhatikan siswa saya antusias ya dalam belajar. Saya cek absensinya, kehadirannya itu baik, tapi di tengah perjalanan itu ada 2-3 siswa saya entah seperti apa masalahnya ya Pak ya. Mereka itu jarang awalnya dan bahkan sampai saat ini ketika saya minta file absen itu sama sekali tidak pernah ke sekolah. Saya sudah coba tanya dengan temannya, temannya pun tidak begitu valid ya memberikan kabar, karena misalkan mereka tidak begitu berkomunikasi baik karena mereka kan juga baru kelas 10 ya Pak, jadi komunikasinya seperti itu sih Pak. Dari segi permasalahan saya sendiri itu kehadirannya yang bermasalah dan saya takut jangan sampai anak ini nanti tidak diikutkan di ujian semester ya Pak, karena mengingat tinggal 1 bulan lagi ya semester. Gitu Pak ya. Jadi saya ketidakhadirannya yang ini. Nah, kalau yang menurut Pak Posan kira-kira bagaimana ya dari ketidakhadirannya ini, apakah ada faktor-faktor lain yang kira-kira apakah Pak Posan sudah bisa mencari selain dari faktor-faktor yang disebutkan Pak Posan itu, apa kira-kira yang dari kehadirannya mereka yang membuat yang paling dominan yang membuat kehadirannya kira-kira ini? Baik Pak ya, dari alasan mereka tidak hadir sih sampai saat ini ketika saya pertama itu mengadakan diskusi dengan wali kelas sebelumnya ya Pak ya, dan mereka juga itu mereka guru BK menyampaikan bahwa pernah sih ada kasus dari anak ini pernah sempat waktu dengan temannya. Saya sih beranggapan bisa saja ya Pak alasan mereka tidak datang karena faktor itu tadi, ada cekcok dan merasa tidak enak, kemudian tidak datang ke sekolah. Dan saya juga sudah melakukan penelusuran kepada orang tuanya Pak ya, saya telepon orang tuanya dan orang tuanya pun itu minta maaf karena menurut pengakuan
orang tuanya, anak ini katanya setiap hari itu berangkat ke sekolah Pak. Ya, nah ini pakaian sekolah rapi berangkat. Nah tapi ketika saya mencocokkan data aksesnya ternyata anak ini tidak sampai di sekolah. Nah itu yang belum saya begitu dalami apa penyebabnya. Apakah karena faktor gaya mengajar gurunya yang anak ini tidak suka, ataukah karena faktor pergaulannya anak-anak ini lebih menemukan semacam dunianya di luar sekolah, ataukah ada masalah atau problem dengan orang tuanya sih, itu yang belum sampai saat ini belum saya dalami. Nah, kira-kira Pak Pausan membayangkan guru-guru itu proses pembelajaran dari ada nggak kira-kira kaitannya dengan proses pembelajaran guru-guru yang disampaikan itu yang kira-kira membuat siswa ini tidak betah atau membuat mereka malas untuk masuk kira-kira? Saya sih tidak pernah bertanya langsung kepada siswanya yang bermasalah, tapi teman-temannya itu menurut laporan dari teman-temannya katanya anak ini kalau mata pelajaran umum ya apa yang di kelas itu terkadang anak ini gelisah begitu, kemudian tidak lama keluar izin kemana saja, alasannya sih ada yang bilang mau ke toilet, tapi bilang baru pulang. Dan saya memperhatikan juga menurut laporan guru-guru ternyata anak ini juga sering tidak masuk mata pelajaran tertentu dan lebih cenderung katanya menyukai pelajaran yang praktik seperti olahraga. Jadi saya pernah tanya guru olahraga ini, katanya loh, kok anak ini lebih aktif di olahraga kalau dia praktik, tapi anak ini tidak begitu antusias ketika pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. Apalagi mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, biologi, menurut laporan teman-temannya dia tidak begitu suka dengan mata pelajaran. Ya, jadi istilahnya kalau bisa saya memberikan kesimpulan bahwa siswa ini lebih cenderung di kegiatan yang sifatnya action atau praktek, yang praktek, dan dia memang terkadang tidak bisa terlalu fokus apabila itu pembelajaran dilakukan di dalam kelas atau teori. Nah selanjutnya kira-kira Pak Pausan bisa menyampaikan kira-kira menggunakan teknik dan strategi yang bagaimana yang kira-kira untuk mengantisipasi untuk kira-kira sekaitan dengan permasalahan ini. Ada yang bisa kira-kira Pak Pausan rencanakan kira-kira saya akan menggunakan teknik dan strategi seperti ini. Baik Pak, sebagai seorang wali kelas, kalau memang itu permasalahannya didasarkan dari sudut pandang anak-anak ini tidak mendapatkan kegembiraan atau kepuasan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, saya sih akan merekomendasikan kepada guru-guru yang mengajar di kelasnya untuk bagaimana menerapkan pembelajaran yang lebih aktif dan inovatif lagi. Bagaimana kemungkinan guru-guru itu menghadirkan media dan metode pembelajaran yang bervariatif sehingga anak-anak lebih antusias. Dan saya sih sebagai wali kelas juga akan merekomendasikan kepada pimpinan bagaimana sesekali ada kegiatan ini di sekolah, bagaimana guru-guru itu bisa freshkan kembali bagaimana proses pembelajaran yang lebih menemukan anak-anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Karena saya sih perhatikan juga ya, kebanyakan itu monoton pembelajaran di sekolah itu hanya di dalam kelas, dan menurut observasi anak-anak sendiri itu mereka sebetulnya lebih menyukai pembelajaran yang lebih membuat mereka aktif, ada yang namanya kelas seperti itu ya. Dari segi pendekatan pembelajarannya sih itu sih Pak ya, kalau dari segi anak-anak itu tidak hadir karena faktor gaya mengajar dunia tidak begitu. Mungkin ada faktor-faktor lain yang saya masih dalami kenapa anak ini malas ke sekolah. Oke, Pak Pausan. Nah dari sekian banyaknya tadi apa-apa yang Pak Pausan sampaikan, nah kira-kira apa teknik dan strategi yang paling berhasil yang menurut Pak Pausan dan kenapa dipandang bahwa strategi itu berhasil? Saya sih Pak, yang pertama strategi saya ini betul-betul mengetahui apa sih permasalahan yang paling utama. Nah ini tidak masuk sekolah Mbak.
bulan. Yang strategi pertama sih, yang pertama saya berkoordinasi dengan guru BK mungkin Pak ya. Kemudian merencanakan bagaimana pelaksanaan home visit ke rumah orang tuanya dengan tentunya berbekal surat tugas dari sekolah supaya ada kekuatan hukumnya kita berangkat. Kemudian bercerita dengan orang tua siswa dengan data-data yang saya sudah persiapkan lebih awal tentang kehadirannya, apa masalahnya, kemudian saling berbagi seperti apa permasalahan anak ini di rumah. Saya pun ingin bercerita secara langsung dengan anak ini, kenapa, apakah ada persoalan dari segi keluarganya misalkan, atau malah karena pergaulannya. Misalkan pergaulannya yang bermasalah dengan teman, dia lebih menyukai bergaul dengan teman yang tidak sekolah seperti itu, ataukah memang dari faktor gaya mengajar gurunya yang sebagian yang tidak anak-anak begitu suka. Jadi yang saya akan dalami, yang pertama memang saya harus berkoordinasi dengan orang tuanya. Setelah saya mendapatkan data di situ, saya kemudian merumuskan rencana-rencana alternatif apa dari alasan anak ini tidak datang ke sekolah. Nah, sekarang proposan menurut ini dari beberapa strategi itu yang mau itu kira-kira bisa nggak diterapkan untuk proses pembelajaran berikut supaya ini anak-anak bisa membuat mereka tidak malas untuk ikut belajar begitu. Kira-kira bisa nggak diterapkan itu? Insya Allah bisa Pak, dan kemarin pun saya sudah berkoordinasi dengan di kepala sekolah bagian kurikulum dan sudah direncanakan insya Allah bisa itu hari Ahad ada infosfera ini bagaimana menerapkan pembelajaran yang bervariatif untuk guru-guru dan menanyakan tentang komitmen guru-guru bagaimana merubah pola pembelajarannya lebih atraktif lagi. Saya pikir guru harus lebih kreatif lagi ya Pak dalam pembelajaran supaya memenuhi kebutuhan guru dan istilahnya. Oke, nah sekarang dari tadi strategi yang sudah sampaikan, istilahnya melakukan kompetisi, kemudian memanggil siswa tersebut untuk bagaimana penyelesaian daripada apa yang membuat mereka tidak anti belajar. Kira-kira selain hal-hal itu ada tidak kira-kira strategi yang lain yang menurut Pak bisa? Baik Pak C, yang saya pikirkan sekarang ini saya sudah mewanti-wanti jika misalkan strategi yang saya terapkan dari memvisit, merubah pembelajaran guru ternyata tidak merubah kondisi anak ini malah bertambah di semester depan nanti. Yang saya rencanakan akan membuatkan surat perjanjian bersama saya Pak ya. Mungkin itu lebih cocok juga. Kemudian bertanda tangan saya wali kelas, kepala sekolah, orang tua dan siswa tersebut dengan poin-poin perjanjian jika misalkan anak-anak ini tidak ada perubahan dan kita sudah kasih semacam pendekatan. Hal yang paling terakhir mungkin akan kita rencanakan, kita merekomendasikan sekolah yang lain Pak yang lebih cocok untuk anak-anak ini dididik di situ. Bukan kami tidak bisa, tetapi karena kami sudah melakukan berbagai cara pendekatan tapi tidak ada perubahan, maka satu-satunya merekomendasikan anak ini untuk ke sekolah lain daripada kita memutuskan anak ini untuk belajar. Lebih baik kita siapkan sekolah-sekolah alternatif untuk anak-anak ini bisa dididik. Nah, kira-kira proposan memulai dari mana? Saya sih dari memulai dulu dari guru BK mungkin ya Pak ya, dan berbincang-bincang bagaimana merumuskan alternatif solusi tadi, misalkan visit, mendeteksi masalah anak ini. Setelah itu, setelah visit, ternyata kita temukan bahwa anak ini bermasalah karena mungkin motivasi belajar kurang dari cara guru mengajar. Kita pun akan melakukan semacam in-house training, pelatihan guru-guru untuk bagaimana menerapkan dan langsung menerapkan pembelajaran yang bervariatif. Setelah itu mungkin kita lihat perkembangannya di semester. Kalau semester 2 tidak ada perkembangan, langkah alternatif itu tadi kita akan membuatkan surat perjanjian bermaterai. Kalau memang betul-betul tidak bisa anak ini dididik dengan baik, ya langkah terakhir mungkin kita akan rekomendasikan ke sekolah lain. Itu sih. Oke. Nah dari sini kira-kira ada tidak terpikir dari proposan siapa kira-kira rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu dari permasalahan Pak Posan? Kalau saya bisa guru BK ya Pak ya, sebagai langkah awal
kemudian pimpinan sekolah, kemudian seluruh guru akan sejauh mungkin tentang bagaimana kembali merefreshing cara mengajar guru mereka. Kemudian juga tentunya orang tua yang berperan penting dulu Pak ya, bagaimana orang tua yang membantu kita sebagai guru untuk mendidik anak ini dulu supaya ada komunikasi. Jadi itu orang-orang yang perlu. Oke, wah hebat nih Pak Posan dan dari apa yang disampaikan Pak Posan. Nah sekarang sampai di sini sejauh ini Pak Posan sudah mendapatkan kira-kira apa pencerahan dari apa yang kita lakukan? Dalam proses coaching ini Pak, betul-betul saya alhamdulillah saya punya gambaran seperti apa langkah yang saya akan tempuh nanti. Pertama koordinasi dengan BK, misalkan merencanakan strategi kepada guru-guru, bagaimana guru-guru menerapkan pembelajaran yang bervariatif, dan itu alternatif terakhir mungkin tadi juga saya dapatkan dari proses coaching ini melalui ada surat perjanjian siswa dan siswa. Setelah itu antara mungkin direkomendasikan. Saya pikir Pak itu ya, saya betul-betul tercerahkan dari proses coaching ini. Oke, sekarang dari semuanya itu bisa nggak target Pak Posan sampai berikan Mas Ari kira-kira misalkan target selesainya kapan? Ya. Kalau om visit itu Pak, insya Allah hari Senin lusa saya akan coba langsung ke rumahnya, deteksi seperti apa permasalahan. Dan untuk pelatihan training guru-guru pembelajaran yang kreatif itu insya Allah besok sudah dilaksanakan nih Pak ya, karena sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan pimpinan dan alhamdulillah di ACC. Dan untuk jangka panjangnya mungkin kita bisa lihat semester depan ya Pak tentang perkembangannya anak-anak ini. Tapi insya Allah saya akan berharap juga kepada Bapak untuk terus memberikan saran dan masukan dan diskusi seperti ini untuk bisa merefresh kembali relasi pendidikan saya. Oke. Nah dari sini untuk melihat progres dari apa yang sudah Pak Posan targetkan itu kira-kira bagaimana Pak? Untuk saya bisa melihat progresnya. Insya Allah Pak nanti akan saya informasikan, mungkin kita bisa berkomunikasi lewat WhatsApp atau pekan depan kita jadwalkan kembali pertemuan seperti ini. Biasanya saya lebih senang kalau bertemu seperti ini kan bisa secara langsung ya Pak ya. Jadi minggu depan Pak Posannya Insya Allah kalau bisa ya kita tentukanlah di manakah, apakah di Cangkuning kah atau di mana sambil makan siang Pak Posannya. Baik Pak Posan, ya, Pak. Nah, setelah ini kita sudah berbincang sekian ini, apa yang sekarang Pak Posan rasakan? Saya sih sekarang merasakan begitu lega ya Pak ya, karena pikiran saya sangat terbuka tadi dan ada alternatif yang harus saya segera eksekusi untuk mengatasi permasalahan wali saya ini, karena ini kasus harus cepat diselesaikan. Saya pikir senang sekali. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan siswa-siswanya Pak Posan yang malas ini, karena ini memang sudah masuk semesteran, mudah-mudahan bisa mereka dengan waktu kurang lebih 1 minggu ini itu mereka bisa apa yang Pak Posan rencanakan itu bisa membuat mereka termotivasi bisa aktif belajar kembali pesannya. Nah, oke. Kira-kira masih ada hal lain yang kira-kira ingin dibicarakan dan diskusikan? Saya pikir cukup ya Pak ya, karena saya sudah dapat pencerahan. Saya hanya minta saran dan masukan dan supportnya supaya langsung selesai eksekusi. Oke, baik kalau begitu Pak Posannya. Oke, nanti kita ketemu minggu depan lagi Pak Posannya. Ya, siap Pak. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Louis sudah menjelaskan dan menggunakan alur tirta. Kemudian yang perlu dikembangkan di sini tadi dari pertanyaan Posan, Bapak Louis pasti bisa mengembangkan yaitu langkah-langkah apa yang harus digunakan seorang guru. Kemudian yang kedua, strategi apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi seorang coach itu harus menggali informasi supaya coach tersebut itu berjalan dengan lancar. Jadi Bapak Albi bisa menjelaskan apa kegiatan coaching ini, refleksinya, silahkan. Ya Bu, jadi adapun yang dapat saya
dapatkan dari pembelajaran atau pada kegiatan proses coaching kali ini itu saya alhamdulillah sudah bisa membantu coaching untuk mendapatkan solusi terhadap masalah yang sudah dia alami dengan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa ditimbulkan oleh si coaching. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itulah sehingga bisa menghasilkan solusi terhadap apa yang telah mereka alami. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak Lwi, dalam kegiatan coaching ini sudah berjalan lancar. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya, terima kasih Pak Lwi. Ya. Iya, baik. Assalamualaikum.